Mencari ridho orang tua dengan cara menaati perintah mereka dan selalu meminta doa restu sebelum melakukan kegiatan merupakan salah satu bentuk bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Salah satu contoh mencari ridho orang tua yang bisa diterapkan dalam aktivitas keseharian yaitu kebiasaan berpamitan saat hendak berpergian atau melakukan suatu kegiatan. Walaupun hal tersebut terbilang sederhana, namun doa orang tua yang begitu besar dampaknya akan selalu mengiringi aktivitas sang anak agar selalu diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun bagi para pemain Persija dan juga para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan. Jangan lupa untuk selalu memohon ridho orang tua karena bisa jadi di dalam kemenangan yang diperoleh skuad Macan Kemayoran ada doa orang tua yang terselip di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Ustadz, begitu pentingnya kita meminta izin dan restu kepada orang tua kita dalam segala hal, ya. Baik ketika kita mau melaksanakan sekolah saja, ya, kita cium tangan orang tua kita minta izin untuk berangkat. Insya Allah orang tua kita mendoakan agar selamat mulai dari pergi sekolah sampai dengan pulangnya. Begitupun juga ketika kita meminta izin dan restu untuk bisa menonton pertandingan, ya, agar orang tua kita mengizinkan kemudian mendoakan sehingga kita pun juga tenang dalam menjalankan, tenang juga dalam pergi untuk bisa menonton pertandingan tersebut. Namun ingat, sahabat Ustadz, ya, jangan sekali-kali membohongi orang tua kita atau mendustai orang tua kita, ya, agar diizinkan kemudian merekayasa. Agar diizinkan, ya seolah-olah keluar untuk belajar, tahu-taunya nonton pertandingan. Nah ini juga sama, ya, hal ini tidak baik. Karena ketika ada apa-apa dalam pertandingan, tentu orang tua akan cemas, ya. Setahu orang tua kita ada di rumah temannya sedang belajar, tetapi kenyataannya kita malah nonton pertandingan. Nah ini juga akan bisa membuat kita kenapa, ya, karena dari kita mendustai orang tua saja sudah perbuatan yang tidak baik, artinya bisa menghasilkan dosa-dosa, ya. Kemudian belum lagi jika terjadi apa-apa, tentu orang tua kita akan bertanya-tanya, kenapa anak saya kok bilangnya mau belajar tapi kenyataannya malah nonton sepak bola. Jadi hal itu jangan sampai terjadi, ya, sahabat Ustadz. Kalau kemarin-kemarin sudah terjadi, saat ini jangan sampai mengulangi lagi. Kenapa? Ingat loh, doa ibu itu, ya, itu sama kekuatannya dengan doa Nabi loh, ya. Jadi Masya Allah, apalagi ibu yang senantiasa taat ibadah kepada Allah, ya, ibadahnya baik, kemudian taat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, maka ketika ibu berdoa, doanya mustajab, doanya diijabah oleh Allah. Maka jangan sampai kita sebagai anaknya durhaka kepada orang tua kita. Malah seharusnya kita sebagai anak harus bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Jangan sampai di hari tua orang tua kita, justru kita yang masih menyusahkan orang tua kita. Masya Allah, ya. Sahabat Ustadz, mudah-mudahan sahabat Ustadz tidak sedemikian, tetapi sahabat Ustadz adalah orang-orang yang selalu menghargai orang tua, selalu mencintai orang tua, dan selalu memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, agar kita bisa beramal. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan, Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta wala walidayya wa an amala sholihin. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa berbuat baik, ya, dan beramal baik sebagaimana kedua orang tua kami yang beramal baik. Jadi intinya, jika orang tua kita baik, dia selalu beramal baik, maka diri kita sebagai anaknya
harus memohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk, agar kita bisa berbuat amal yang baik sebagaimana orang tua kita. Masya Allah ya. Jadi intinya orang tua kita jadikanlah sebagai cerminan yang baik untuk diri kita ya. Ibu hatinya sangat dalam sekali kepada anak-anaknya ya. Tidak ada satupun ibu ya yang hatinya tidak mencintai seorang anaknya. Tentu saja anak ia gendong ya. Kemudian sebelum ia gendong dalam pangkuannya, ia bisa dengan suka hati, dengan sukarela, dengan ikhlas dia membawa anaknya ya dalam perutnya. Rasa yang mual dalam usia 4 bulan, kemudian berat ketika 5, 6 sampai dengan 9 bulan, kemudian melahirkannya dengan susah payah. Masya Allah ya. Maka itu wajiblah kita sebagai anak harus bisa terus membahagiakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ibu kita, ibu, dan baru ayah kita. Masya Allah. Sahabat, kata Ustadz ya, Allah itu mencintai setiap hamba-hambanya yang mencintai dan santun kepada kedua orang tuanya. Tetaplah diri kita menjadi orang yang selalu santun di hadapan kedua orang tua kita, terutama santun dan hormat kepada ibu dan ayah kita. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menuntun sahabat Ustadz di mana saja Anda berada untuk senantiasa terus menghormati kedua orang tua kita dan selalu berbakti kepada mereka semua. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini saya akan kembali dalam kata Ustadz. Jangan lupa, ketika kita keluar akan kemana tujuannya, siapa orang yang bisa dihubungi oleh kedua orang tuamu.